Pak Luhut sudah join ya? Ya, halo. Baik, ya Pak Ya, Luhut. Baik, sudah hadir semua belum ini ya, Bapak Ibu? ya, Berhubung aja. Prof Willy sedang ada kegiatan dan mohon izin, jadi beliau minta saya untuk mewakili untuk katakan memimpin jalannya sidang ini, Bapak Ibu. Prof Samsir sudah hadir, Ibu Hadir, Just. hadir. Assalamualaikum. Ya, Selamat siang, Hadir. Pak salam Raja ya. Prof. Ya, Ibu Justin sudah hadir ya, Bu Desi, Prof Panca. Baik, baik kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Pak ya Luhut silakan. sudah siap? Saya share Bu ya. Saya pakai backup ya Bu ya. Saya izin. Saya buka dulu ya, Pak Luhut ya. Ya, baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Udah dari pagi sebenarnya tadi hadirnya ya, Bapak Ibu. Udah sidang keempat ini. Jadi ini sidang terakhir untuk hari ini, sidang tertutup dari Bapak Luhut Indra, NIM-nya 221022115001. Nah, terima kasih kepada Prof. Samsir, kemudian Ibu Justin, Prof. Samsir sebagai promotor, Ibu Justin pemuji, Ibu Desi, dan juga Prof. Panca ya sebagai pemuji juga. Nah, Pak Luhut, silahkan dipresentasikan sekitar Ya, 15 atau 20 menit, 15 menit kalau bisa ya Pak. siap Bu. Iya, Saya share ya. sebelumnya bisa di brief apa yang sudah diperbaiki dari saran-saran sebelumnya. Silahkan. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah. Bentar, Bu ya. Jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Profesor Willy tadi tidak bisa hadir ya. Ketua penguji diganti oleh Ibu Dr. Wahyuningsi. Yang kami hormati, Profesor Samsur Abdul selaku dari promotor saya. Kemudian Ibu Wahyuningsi kembali sebagai co-promotor. Yang kami hormati, Ibu Dr. Justin, kemudian Ibu Dr. Desi selaku anggota penguji. Yang kami hormati selaku penguji luar, Bapak Profesor Dr. Panca Jakti. Terima kasih untuk para penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan disertasi saya di hari ini Senin siang jam 9 Oktober 2023. Perkenalkan, nama saya Luhut Indra. Judul disertasi saya adalah Pengaruh Kompetitif Intensity, kemudian Ethical Climate Strategy Risk Management terhadap manajemen performance di shopping center wilayah Jakarta yang dimediasi oleh Organization Innovation. Para penguji yang terhormat, notulen daripada para penguji pada seminar hasil saya adalah beberapa catatan dari Profesor Samsur Abdul, kemudian catatan dari Profesor Dr. Willy, saran sudah kami perbaiki semua. Kemudian demikian juga catatan dari Ibu Dr. Wahyuningsi, kemudian juga catatan dari Ibu Dr. Justin, diantaranya goodness of fit model, kemudian daftar pusaka sudah diperbaiki. Yang terakhir catatan dari pada Ibu Dr. Desi Asyanti. Puji Tuhan, semua catatan dari para penguji telah kami perbaiki dan kami laksanakan dengan baik. Para penguji yang terhormat, pendahuluan pada penelitian saya ini adalah bahwa seluruh wilayah Jakarta saat ini shopping mall yang aktif kurang lebih daripada 72 shopping mall atau shopping center, di mana dari sisi penetapan harga, tarif sewa, kemudian tarif sewa itu stabil, demikian juga rata-rata tingkat sewa dasar dan biaya layanan
relatif tidak berubah sejak kuartal akhir. Demikian juga peningkatan tingkat hunian terus membaik menyusul adanya pelonggaran pembatasan aktivitas. Adapun fenomena atau resurgence dan novelty atau keterbaruan daripada Disersa ini adalah masalah pembangunan dan tingkat persaingan antara shopping mall di wilayah Jakarta sebagai pusat belanja dan rekreasi. Kemudian bagaimana shopping mall dapat menjadi tempat menarik terhadap pelayanan publik. Yang terakhir adalah penempatan daripada variable organization innovation sebagai variabel mediator yang memediasi faktor variabel competitive intensity, kemudian penerapan daripada ethical climate, dan strategi risk management pada manajemen performance. Para penguji yang terhormat, masalah dalam Disersa ini ada beberapa, mungkin saya sebutkan aja salah satunya yang terakhir ke-8, 9, dan ke-10 itu, apakah diantaranya ini terdapat pengaruh competitive intensity, ethical climate, dan strategi risk management terhadap manajemen performance yang dimediasi oleh organization innovation. Demikian juga untuk tujuan daripada Disersa saya ini diantaranya adalah yang ke-9, yang ke-8, ke-9, dan ke-10, saya baca yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh daripada competitive intensity, kemudian ethical climate, dan strategi risk management terhadap manajemen performance yang dimediasi oleh organization innovation. Pada bab kedua disertasi saya adalah mengenai tinjauan pustaka. Berdasarkan Grand Theory Management bahwa adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber dan sumber lainnya, kemudian dikembangkan dengan middle theory, yaitu competitive intensity dan ethical climate, serta ada applied theory, yaitu strategi risk management dan organization innovation. Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa artikel terbaru yang menjadi referensi, yaitu salah satunya adalah The Effect of Competitive Intensity on the Relation Between Strategic Entrepreneurship and Organizational Result, yang dibuat oleh Estrada, Cruz, dan kawan-kawan di dalam jurnal tahun 2022, bahwa penelitian dilakukan di Spanyol dengan 358 UMKM, ada hasilnya adalah pengaruh positif terhadap hasil perusahaan dan bahwa hubungan positif ini meningkat dalam situasi daya saing yang tinggi. Demikian juga ada beberapa jurnal yang kami himpun di sini. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan daripada rangkap penelitian saya. Jadi yang garis panah hitam ini menunjukkan pengaruh langsung dari hubungan antar variabel, sementara yang garis putus-putus merah ini adalah pengaruh tidak langsung, menunjukkan hubungan mediasi antara variabel. Dari 10 hipotesis penelitian saya ini adalah terdapat pengaruh competitive intensity, kemudian ethical climate, dan strategi risk management terhadap manajemen performance yang dimediasi oleh organizational innovation. Para penguji yang terhormat, pada bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, kemudian bersifat kuantitatif dan merupakan hipotesis testing. Sumber datanya sendiri adalah kami melakukan kuesioner yang merupakan data primer. Kemudian untuk metode penelitian sampel adalah sampel jenuh, di mana elemen populasi yang dipilih mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel penelitian ini sendiri diambil pada pengambil keputusan di shopping mall di wilayah Jakarta. Metode analisis yang kami pakai adalah PLS-SEM dengan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 5. Para penguji yang terhormat, berikut pada bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sebanyak 150 kuesioner penelitian disebarkan dan hasilnya adalah yaitu 148 dapat dijadikan responden yang sudah melengkapi semua data serta menjawab pertanyaan dengan baik. Sementara itu ada 2 kuesioner tidak dapat dipergunakan dikarenakan pengisian yang kurang lengkap
serta tidak memenuhi syarat untuk diolah datanya. Karakteristik daripada responden. Responden pria lebih dominan sebanyak 85 orang atau 57,4%. Untuk tingkat usia, nilai rata-rata tertinggi adalah umur di atas 41 tahun hingga 50 tahun dengan rata-rata 68 responden. Kematangan usia daripada pengambil keputusan. Responden untuk tingkat pendidikan rata-rata didominasi oleh pendidikan strata 1 atau sarjana dengan jumlah responden sebanyak 86 responden atau 58,1% dari total keseluruhannya. Untuk responden berdasarkan jabatan, terbanyak adalah senior manager, sebanyak 66 responden atau 44,6%. Kemudian untuk responden yang berdasarkan jabatan, terbanyak adalah 3 hingga 5 tahun, sebanyak 37% responden atau 25%. Penguji yang terhormat, dari hasil pengujian statistik deskriptif, semua variabel dan seluruh dimensi nilai rata-ratanya semua sudah di atas 4. Artinya jawaban semua responden dalam semua indikator menyatakan setuju. Para penguji sekalian, berikut ini adalah analisis hasil penelitian yang dimulai dengan menggambarkan model penelitian melalui perancangan outer model, menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel melalui anak panah, di mana setiap variabel memiliki indikator. Selanjutnya terlihat hasil daripada loading faktor setelah dilakukan penginputan angka jawaban daripada responden. Tampilan bootstrapping model penelitian adalah seperti di gambar yang sebelahnya ini. Selanjutnya, para penguji yang terhormat, selanjutnya adalah goodness of fit model, di mana variabel organizational innovation sebagai mediasi berpengaruh kuat terhadap variabel dependent performance dengan nilai R-square 0,916. Untuk effect size, di mana 3 variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel lainnya. Untuk mengetahui model penelitian dengan matriks covariance indikator, maka diperlukan uji quality index, di mana nilai daripada community adalah hasil rata-rata dari nilai loading factor dengan nilai R square rata-rata dengan nilai rata-rata dihasilkan hasil akhir goodness of fit sebesar 0,895. Artinya semua variabel di atas 0,7 dan layak untuk digunakan. Jika nilai GOF semakin tinggi, maka model yang digunakan semakin baik. Berdasarkan hasil hipotesis saya bahwa semua hubungan antar variabel dinyatakan signifikan karena nilai p-value antara variabel di bawah 0,05. Pada hasil hipotesis direct effect bahwa variabel terhadap manajemen performance dan variabel-variabel terhadap organization innovation memberikan pengaruh signifikan positif. Selanjutnya, pada hasil uji hipotesis indirect effect, maka variabel-variabel terhadap manajemen performance yang dimediasi oleh organizational innovation memberikan hasil pengaruh signifikan positif. Dengan kecenderungan variabel competitive intensity dan organizational innovation memiliki kecenderungan yang mendekati sama. Dilihat daripada parameter estimasi. Para penguji yang terhormat, pada hasil pembahasan hipotesis saya, pengaruh competitive intensity, ethical climate, strategi risk management terhadap manajemen performance adalah signifikan positif. Berarti semakin tinggi atau positif daripada competitive intensity, ethical climate, dan strategi risk management, maka semakin tinggi atau positif manajemen performance. Hasil penelitian sebelumnya mendukung hasil dimensi responsibility dari pernyataan staf yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Staf memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya dengan min sebesar 4,264 dan 4,236, di mana responden menanggapi keberadaan shopping center di wilayah Jakarta menjadi rumah kedua bagi staf untuk memiliki loyalitas dan juga semangat tinggi dalam bekerja
dan memberikan yang terbaik untuk shopping center. Simpulan umum, competitive intensity, ethical climate, dan strategi risk management berpengaruh terhadap manajemen performance yang dimediasi oleh indikator organizational innovation. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikator organizational innovation yang memediasi competitive intensity yang diberikan terhadap semua permasalahan dapat meningkatkan pengaruh terhadap manajemen performance dalam pengelolaan daripada shopping center. Implikasi penelitian. Ada 3 implikasinya. Yang pertama adalah implikasi teori. Organizational innovation sebagai mediasi terhadap competitive intensity, ethical climate, strategic risk management mampu meningkatkan manajemen performance pengelolaan shopping center. Yang kedua adalah mengenai implikasi manajerial. Kualitas daripada sumber daya, kemudian kualitas fasilitas di dalam keterlibatan competitive intensity, ethical climate, dan strategi risk management semua pihak pelaku usaha dengan pihak ketiga sangat erat, sehingga kerjasama dan kesesuaian daripada spesifikasi teknis keinginan daripada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Yang terakhir mengenai implikasi kebijakan, bahwa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya menghimpun pendapatan shopping center dari fasilitas, kemudian penyewa dan pengunjung, diantaranya adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Resiko juga bisa berasal dari harga komoditas yang masih fluktuatif, serta banyaknya pelaku usaha yang masih menunggu untuk berinvestasi. Untuk itu maka perlu regulasi yang jelas sehingga pelaku usaha khususnya pengelola shopping center dapat meningkatkan kinerja. Keterbatasan dan saran. Penelitian yang kami lakukan ini hanya mengambil sampel responden untuk manajemen pengambil keputusan pada pelaku shopping center di wilayah Jakarta sebagai respondennya. Masih banyak pihak yang dapat digunakan untuk menjadi referensi pengembangan pelaku shopping center lainnya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam membahas tentang pengembangan bukan hanya keterkaitan dengan competitive intensity, ethical climate, strategic risk management, dan juga manajemen performance, tapi juga dapat membahas keterkaitan dengan competitive advantage, kemudian strategi risk bisnis, kemudian policy sinergi. Penelitian dapat juga dilakukan di daerah lain seperti pelaku usaha lainnya atau juga wirausaha secara menyeluruh sehingga mampu bersaing ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan paparan daripada disertasi saya pada hari ini. Saya mengharapkan masukan dari Bapak dan Ibu penguji yang kami hormati sehingga disertasi saya ini bisa dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, Pak Luhut, terima kasih presentasinya. Selanjutnya kepada para penguji, kita mulai dengan Prof. Panca dulu ya, karena kelihatannya akan segera ada suara lain saya ya, dengar, Bu. Suara saya Bisa di stop sharing ya, Bu? Ini, Bu, ya? Ya, di stop share dulu, Pak Luhut. Ya. Bu Wahyu, suara saya dengar? Ya, Prof, kedengeran, Prof. Iya. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Wahyu Ningsih sebagai Ketua. Ini Prof. Billy Arang Nadir. Yang saya hormati ada Prof. Samsir, Prof. Sehat selalu. Sebagai promotor. Promotor Bu Wahyu Mangkep dan Dr. Justin Tanuwijaya. Salam kenal kembali, ketemu di online terus ya. Gak pernah offline ya. Dan Bu Dr. Desin juga gitu. Ya, ketemunya di online terus, gak pernah offline ya. Ya. Dan selamat ya buat Pak Luhut Indra. Ini Luhut tuh kayak Pak Luhut Panjaitan aja. Luhut siapa ini markanya? Saya Batak juga, saya Luhut. Marga saya Saragitur nih, Prof. Jadi nama sama memang nasib agak beda, Prof. Berarti Toba ya? Batak Toba ya? Iya, Prof. Ya, Batak Toba, Simalungun. Kalau saya Simalungun, Pulau Samosir. Simalungun ya. Oke, udah sampai ujian tertutup ini ya. Tinggal selangkah lagi ujian terbuka. Belum lengkap Pak Prof Jati, nomor berapa? Biasanya ditanya nomor berapa? Oh iya, dia berapa? 15 apa 16? 14? Jadi kalau dari nenek moyang saya itu generasi keempat, dia sudah berziarah pindah mencari penghidupan dari Pulau Samosir ke Siantar. Kalau sampai saya kira-kira di generasi ke-15, Prof. Oh ya. 15 ya.
Ya, Kalau generasi usia itu keempat pindah 14 dari Pak. Pulau Samosir Simanindo. Wah, Kalau saya berarti nomor tulang ini. 13, saya opungnya. Opungnya, Ya, opung ya. Siap Opung, siap. Mohon menunjuk. ya. Oke ya, ini saya lihatnya ada beberapa penelitian terdahulu ini. Ada berapa? 20 ya? Ya kan? Ya, 20 penelitian terdahulu kan ya. Pertanyaan Ya. saya, ini apa sih yang bedakan dengan penelitian Pak Luhut ini? Sehingga nanti akan kelihatan apa ya, state of the art-nya ya. Atau mungkin bahasa anunya novelty-nya lah. Nah, apa yang bedakan dengan penelitian Pak Luhut ini? Silakan jawab. Saya izin bisa langsung Prof ya Oke, langsung aja. menjawab. Jadi memang untuk novelty-nya itu seperti saya sampaikan tadi presentasi itu adalah kami memasukkan itu apa namanya organization innovation di dalam mediator. Jadi memang setelah kita masukkan variabel mediasi itu memang dari hasil setelah kami melakukan koresponden memberikan kuesioner kepada 150 daripada pengambil kebijakan pada mall di Jakarta, itu memang adanya peningkatan kinerja dari angka-angkanya, gitu, Prof. Oke. Jadi memang ya. Lah, tadi Pak bicara kan ada dimediasi oleh Operasi Innovation Ya. kan ya? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, Prof. Oke, silakan apa? Jadi setelah tadi saya masukkan itu adanya variabel mediasi itu terutama itu terlihat di kalau kita lihat dia pengaruh langsung atau direct effect, kalau bisa Prof lihat itu dia ada 0,344. Kalau dia direct langsung, namun kita masukkan variabel mediasi itu dia ada kenaikan, Prof, 0,349. Artinya bahwa memang variabel organization innovation ini merupakan hal yang sangat penting di dalam operasional daripada mall. Ini juga yang bisa mungkin menjawab beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya ada mall yang sudah berkurang pengunjungnya. Kemudian yang terakhir ini yang seperti yang di Tanah Abang, Prof ya, bahwa dengan masuknya TikTok itu kan dia itu jadi mengurangi mengurangi kinerja daripada mall semacam itu ya, shopping center gitu. Bisa di satu pihak memang adanya TikTok itu dia itu memang tidak ada dari segi biaya kan, dia tidak menyewa tempat, tidak ada karyawan. Tapi menurut kami dengan adanya perlunya suatu inovasi itu bisa meningkatkan kinerja daripada shopping center yang berada di Jakarta. Menurut saya seperti itu. Karena ini memang penelitian itu menunjukkan hal seperti itu, bahwa perlunya suatu inovasi dalam satu produk-produk dalam pengelolaan manajemen daripada shopping center. Ya, di satu sisi dengan adanya TikTok ini kan konsumennya berkurang Tanah Abang kan ya, karena kan konsumennya nggak perlu datang, nggak perlu itu ya. Nah, dan lagi harga juga anehnya lebih murah itu loh. Nah, orang banyak beli TikTok aja kan. Jadi memang begitu. Jadi salah satu yang paling penting kan kita itu berbelanja, apalagi daripada ibu-ibu ya, Bapak-bapak, dia ada namanya experience atau pengalaman, menyentuh dan memegang. Nah itu disitulah diperlunya suatu inovasi yang memang harus menjadi hal yang paling penting di dalam pengelolaan mall dan dalam rangka meningkatkan kinerja mall. Seperti sekarang ini, Bro, contohnya, Bro, adanya misalnya daripada mobil listrik, contohnya ya. Mobil listrik itu kan sekarang itu kalau kita lihat catatan dari Gaikindo, itu sekarang itu berdasarkan catatan Gaikindo itu sampai semester 1 itu udah yang terjual sudah 23.154. Sementara 2020 itu hanya 15.430, berarti ada peningkatan yang signifikan. Nah, contohnya seperti di mall kami itu menyiapkan namanya listrik untuk ngecas listrik, Prof. Ngecas listrik di mana kendaraan-kendaraan yang memang mobil listrik dia bisa ngecas di tempat kami. Tentunya ini kan menjadi nilai tambah. Artinya gratis, Pak, gratis ya.
Gratis, enggak. 35.000 per Ayo jam. bayar. 35.000 per jam. Kalau di Plaza Kan di di Plaza sini Senayan itu ya ada juga. Ya. Oke. Plaza Senayan mungkin Berarti lagi promo ini kali. iya, Siap. berarti ini Pak Lut, kalau ini pengaruh langsung dan pengaruh Ya. tidak langsung dimediasi oleh organisasi innovation itu hampir 3 variabel itu besar pengaruh tidak langsung. Benar nggak? Jadi ada beberapa. Kalau misalnya dia itu apa namanya pengaruh tidak langsung, yang paling tinggi adalah competitive intensity. Oke. Competitive intensity Oh, ya, dia yang paling rendah apa? 0,349. Yang paling rendah berarti apa? Pengaruh tidak langsungnya. Ya, Prof. Pengaruh yang Yang paling paling rendah rendah itu apa? adalah yang bila strategic risk Itu, management itu oke, dimasukkan begitu. organisasi innovation. Oke, ya. Kalau Iya. pengaruh langsung, mana yang paling besar? Kalau pengaruh 3 langsung variabel itu langsung terhadap nilainya manajemen performance. 0,344. 0,344 adalah ethical climate terhadap manajemen performance. Dia itu Oke, pengaruhnya, ini bisa saya jelaskan sedikit Prof, ya, izin Opung oke. Profesor. Jadi memang ini juga menjadi apa namanya jelas sekali dalam penelitian ini. Contohnya di tempat kami ya, yang dimaksud dengan ethical climate itu kan salah satunya daripada dimensinya itu adalah indikatornya adalah bahwa dia menjalani peraturan yang sudah ditetapkan di shopping center. Contoh bahwa kalau ada dompet, kalau ada HP tertinggal di dalam toilet, itu wajib untuk dikembalikan nanti di center kami di apa namanya namanya GSL Center, di mana nanti pengunjung bisa mengambil. Nah, dari sisi customer tentu mereka akan senang sekali kan. Kemudian mereka akan broadcast tuh info, oh ya di Pondok Indah Mall itu kalau kita hilang barang pokoknya tenang dah, 5 menit 10 menit kita datang ke call centernya sudah datang. Kemudian dari sisi karyawan sendiri tentunya kita memberikan apresiasi berupa nilai, mungkin nanti pada saat ada kenaikan daripada karyawan, kenaikan pangkat ya, kita apresiasi seperti itu menjadi catatan dari manajemen kami, Bro. Itu salah satunya untuk apa ethical climate dan manajemen performance. Ya, yang Pak Lut bicarakan ini dimasukkan nggak dalam pembahasan? Biasanya orang Batak tuh ngomongnya pinter, Secara umum, Bro. nulisnya kurang ya. Sudah masuk pembahasan belum? Ngomongnya Sebagian panjang masuk, lebar terus. Oh, udah, ngomongnya panjang lebar nanti di sininya nggak ada. Panjang repot kan ya, itu penting itu ya. Ya, itu siap, ya. siap. Dan ditulis ya Pak Lut ya. Iya, Pak, Ya, siap. ya, oke ya. Ini yang terakhir. Ada nggak kontribusi yang bisa diberikan dari temuan Pak Lut ini? Kontribusi apa yang bisa diberikan dari temuan ini? Kontribusinya tentu ada, Bro. Tentu saya sangat ini sekali ya, sangat apa namanya menjadi terbuka sekali pikiran saya bahwa memang rupanya bukan hanya investasi daripada uang saja. Jadi gini, Prof. Kalau profesor itu opung profesor itu ke mall itu rapi, mall itu bersih, dan mall itu harum, dan banyak pengunjungnya, berarti di balik itu ada manajemen yang bekerja keras. Oh iya. Nah, di sini Berarti yang jangan dimaksud sampai nanti saya ke mall yang datang bapak-bapak semua. Ya nggak bapak-bapak semua repot kan ya. Ya paling kan heterogen kan bukan, ya. saya mau menjelaskan gini, Opung. Terjangkau gitu loh. Itu. Enggak, saya mau menjelaskan gini. Artinya di situ tadi yang saya bilang variabel daripada ethical climate itu rupanya memang sangat dominan. Jadi kalau Prof itu masuk ke misalnya Grand Indonesia harum dan itu berarti di balik itu ada manajemen itu yang menerapkan ethical climate secara benar. Itu yang mau kita sampaikan. Apakah Jadi itu SOP-nya mall tuh? Apakah itu semua SOP-nya mall begitu? SOP-nya mall memang. Namun apakah dijalankan atau tidak kan gitu kan? Dia konsisten tidak menjalankan. Nah, dengan ada hal ini ya tentu harus dilihat konsisten lagi. Briefingnya setiap minggu, briefingnya setiap bulan, kemudian ada SOP yang memonitor dan mengendalikan bahwa ethical climate ini dijalankan dengan benar gitu, Bro. Karena yang memberikan karena ini kan mall, iya betul. Karena mall itu kan kalau ibu-ibu atau mama itu harusnya datang kalau belanja ya. Belanja online, Bu Ayu itu nggak suka belanja online dia. Maunya datang jalan-jalan dia. Bahkan ke Korea, Malaysia itu loh kadang-kadang ya. Kan sekalian belanja, sekalian jalan-jalan kan ya. Ya. Kalau online kan di tempat terus, nggak kemana-mana kan ya. Nah, iya. oke, Kalau online, terima kasih. Oke. Oke, saya cukup terima kasih. Puas saya. Bu Ayu Ningsih, terima kasih.
Cukup. Ya, baik, Prof. Panca. Terima kasih. Pak Luhut lancar nih jelasinya ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu Justin. Monggo, Ibu Dr. Justin. Ya, terima kasih Ibu Dr. Wahyuningsi. Ya, selamat Pak Luhut sudah sampai sidang tertutup. Mohon izin saya kepada Prof. Samsir dan Ibu Dr. Wahyuningsi untuk memberikan saran ataupun masukan ya kepada Pak Luhut. Ya Pak, agar di sidang terbuka nanti kualitas disertasinya menjadi jauh mendekati sempurna, gitu ya Pak. Tolong dicek kembali Pak hal-hal yang masih tidak tepat dan typo. Bahasa asingnya di italik ya Pak. Ya. Di bab 2, tadi kan kalau Prof. Panca sudah overall sebenarnya ya. Itulah tujuan dari sebuah disertasi gitu ya Pak. Di halaman 20 Pak. 20 ya? Ya, mengenai definisi manajemen performance. Nah, kalau subbab definisi manajemen performance, baiknya Bapak tuh ya menuliskan pengertian manajemen performance aja, jangan terpisah-terpisah. Misalnya di baris pertamanya, Altukov et al. Menjelaskan manajemen dapat diartikan. Yang enggak, jangan ngomong pengertian manajemen gitu ya, Pak Panca. Pak Luhut. Ya, Bu. Ya. Halaman 62 dan 63, gambar rangka konseptual, tolong jangan terputus. Ya, Bapak perkecil aja sehingga ya antara gambar. Ya, tulisan keterangannya itu ya? Tulisan keterangannya itu ya? Iya, ya, itu. betul. Itu boleh ya. Gambarnya dikecilkan boleh ya, Prof ya? Boleh, selama masih bisa terbaca. Oke. Ya. Bab 4, nanti tolong didiskusikan aja dengan Prof. Samsir dan Ibu Wahyuningsi ya. Untuk karakteristik demografis responden, apakah tidak lebih baik dibuat dalam tabel sehingga lebih gampang gitu pembaca mengertinya ya. Buatin 6 tabel ya. Iya, dan tolong dilihat ya Pak di halaman 94 dan 95 itu untuk tingkat pendidikan dan jabatan kok jumlahnya berbeda ya. Jumlah responden Bapak berapa Pak? 150. 150, tapi yang benar-benar valid 148. 148. Nah, ini di tingkat pendidikan dan di jabatan jumlahnya enggak 148. Yep. Ya, dicek kembali ya. Oke. Untuk statistik deskriptif ya Pak, dari halaman 97 sampai 105 ya. Bapak tuh memang sudah menyebutkan min total setiap variabel. Ya. Tapi artinya belum mengartikan arti min total variabel itu Bapak belum. Bapak hanya menyebutkan oh sudah sangat setuju sekali, sangat setuju sekali lagi. Jadi benar-benar kuat ya. Tolong diperbaiki ya Pak. Ya Bu. Nah ini Pak yang agak mengganggu ya. Di halaman 123 sampai 136. Ya. Ya. Dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7. Apa maksudnya pengaruh parsial, Pak? Padahal Bapak tuh menguji pengaruh langsung. Dan pengaruh parsialnya itu ya 0,00 itu bukan pengaruh parsial, Pak. Kalau lihat dari tabel, itu kan p-value ya. Iya. Ya. Yang dibunyikan justru nilai estimasi betanya. Ya Pak Luhut? Siap Bu. Ya. Estimasi betanya. Ya. Karena Bapak menguji peran mediasi organizational innovation ya di pembahasan, tolong ditambahkan organization innovation itu apakah berperan
full mediating atau partial mediating. Ya. Tadi Bapak kan udah jelaskan sebenarnya secara lisan, tapi di tulisan belum ada. Ya. Oke, Pak. Bu, terima kasih masukannya Bu Dokter. Bab 5 ya. Untuk di bagian simpulan tolong direvisi, Pak. Halaman 147. Saya buka kembali ya, halaman 147. Oh iya. Typo aja sih. Tapi gitu. sangat mengganggu ya, misalnya poin 2. Ethical climate berpengaruh terhadap manajemen performance. Berpengaruh tersebut memberikan simpulan ya. Kemudian sama di halaman 148 poin 5, ethical climate berpengaruh terhadap organization signifikan, berpengaruh terhadap organization innovation, signifikan berpengaruh terhadap, udahnya berpengaruh signifikan terhadap organizational innovation ya. Ya, saya tahu Bapak paham, cuman ya perlu dicek kembali aja ya Pak. 147, 148. Ya Pak ya. Terima kasih Bu masukannya. Ya. Halaman 153 dan 154 itu kan subbab terakhir, 2 subbab terakhir di bab 5 antara keterbatasan penelitian dengan saran untuk penelitian selanjutnya itu berkaitan. Jadi ya, kalau Bapak menuliskan nomor 1 keterbatasannya hanya ngambil sampel responden untuk manajemen pengambil keputusan, nah disarankannya nomor 1 juga gitu Pak. Padahal keterbatasannya tentang shopping center, Bapak menyarankan di nomor 1-nya nambah variabel supaya lebih rapi aja tulisannya. Variabel itu ya ada. Iya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Nanti saya koreksi. Semoga di sidang terbuka Bapak penuh keyakinan untuk menjawab semua pertanyaan dengan kualitas tulisan yang bisa dirapihkan dan tadi mendekati sempurna gitu ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya nggak usah bertanya karena nggak usah ada lagi yang dipertanyakan. Ya, saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya, baik Ibu Dr. Justin, terima kasih. Ya. Pak Luhut sudah dicatat ya detail-detail yang perlu direvisi lagi. Terima kasih Bu Dr. Justin. Ya. Selanjutnya Ibu Dr. Desi, ini Ibu Dr. Desi ini sebenarnya sedang kondisi sakit. Nah, mungkin atau kita tanya apa bisa tampilkah? Kalau misalnya nggak bisa, saya akan mewakili untuk membacakan masukan dari beliau. Saya wakili Bu Desi atau bisa sendiri? Minta tolong aja Bu Ning, terima kasih. Oke, baik. Ya baik, untuk Ibu Desi mudah-mudahan segera sembuh ya Ibu. Terima kasih tetap berusaha hadir dan juga memberikan masukan walaupun tidak secara langsung. Nah ini adalah masukan dari Ibu Desi ya Pak Luhut. Yang pertama, nomor halaman tidak ada. Nomor halaman, boleh dicek lagi nanti Pak Luhut. Tabel 1-2 jumlah shopping center wilayah Jakarta, apakah sudah mewakili semua yang di tabel 1-1? Ini nanti saya kirim juga nih ke Pak Luhut ya untuk dari Bu Desi ini. Jadi silahkan dicek lagi nanti tabel 1-2 jumlah shopping center wilayah Jakarta, apakah sudah mewakili yang di tabel 1-1. Lalu yang ketiga, karakteristik responden yang usia masih salah. Nah ini tolong dicek Pak Luhut. Jadi ini kadang-kadang ini ya sepele tapi tetap saja perlu kita tuliskan dengan benar. Karakteristik responden yang bagian usia Pak Luhut. Ya. Kemudian pada pembahasan tidak ada dimensi.
Oke. Jadi Pak Luhut, mungkin ini maksudnya ketika Pak Luhut memberikan contoh indikator perlu dikaitkan juga dengan dimensinya seperti itu ya Bu Desi mungkin ya. Naikin dulu ke atas lagi ya. Ya kan Ya, dimensi indikator. ya, jadi misalnya tadi indikator Pak Luhut terkait dengan apa Pak, patuh terhadap aturan. Nah, itu sebenarnya Iya. adalah bagian Aturan apa? ya. Indikator Dimensinya dari dimensi climate, ethical climate ya Pak ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya, ethical climate, Bu. dimensi ya. Ya. Mudah-mudahan tidak salah. Lalu pada implikasi bab 5, implikasi manajerial dan teoritisnya sudah ada atau belum ya Pak? Udah kan itu yang terakhir tadi? Kebijakan tadi, Bu. Ya, sudah ada sih mestinya Bu Desi. Oke, tapi itu ya nanti mungkin sambil dipastikan lagi saja. Ya, baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita juga bisa komunikasi dengan Bu Desi ya, Pak Luhut ya. Terima kasih, Bu. Baik, Udah ya terima kasih. Ya, ada komentar dari Pak Luhut? Bu, udah saya catat Bu, tadi ada beberapa poin dari Ibu Dr. Desi. Saya juga mengucapkan semoga Bu Desi segera lekas sembuh kembali. Terima kasih Bu. Amin, amin. Ya, baik. Kalau begitu selanjutnya Prof. Samsir. Monggo Prof. Samsir. Ya, Dari saya Belum mau ya. tafsir, saya Ya. mohon maaf, saya bisa meninggalkan ada rapat Oh ya, ya, semua. oke, baik, Prof. Ya, baik, Prof. Ya, pemilihan iya, pemilihan Prof, Ya, rektor. baik. memang waktunya sudah Terima kasih, ya, Om lewat Rektor. jauh nih ya. Ya, Rektor itu ya, mohon maaf ya. Sampai nanti. ya, ya. Terima Baik, terima kasih. kasih, Nilai Prof. Ya, sudah dikasih ya, Prof. ya, Sudah. Sudah. ya, Oh, Sudah, baik, baik. terima Ya, kasih. terima kasih, Prof. ya, Ya. Baik, ya, monggo Prof. ya. Samsir. Terima kasih, Saya ngikut Ibu Prof. Samsir. Dr. Ning ya. Jadi tentunya Pak Luhut ini ya berterima kasih kali ini ya bertemu dengan orang-orang yang baik ya, memberikan beberapa masukan yang berharga lah gitu ya untuk diperbaiki pada tahapan terakhir nanti saat ujian terbuka ya memang sudah clear and clean ya. Jadi tidak ada lagi typo ya dan seterusnya ya. Kemudian dari sisi format itu sudah beres semua ya. Jadi ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Justin, Dr. Desi ya atas saran-sarannya sehingga apa namanya diserta ini semakin mendekati sempurna lah untuk seperti itu. Jadi kemudian secara substansi juga telah ditanyakan tadi oleh Prof. Panca mengenai beberapa poin ya dan Pak Luhut menjawab dengan baik ya dengan pengalamannya kemudian inline dengan hasil penelitiannya ya. Jadi maksud saya ke depannya ini terus apa namanya disuarakan terutama terkait dengan penelitian Pak Luhut ini ya. Karena apa ya ini kan kita sudah tahu fenomena apa yang terjadi terkait perkembangan mal-mal ya. Tadi sudah sampaikan bahwa beberapa mal sudah ditutup ya karena ya ada persoalan-persoalan tertentu. Dan ini bisa menjadi semacam rujukan ya. Jadi tidak berhenti di sini tetapi juga ya menulis tentunya. Dan ya alhamdulillah Pak Luhut sudah menulis di jurnal internasional ya. Jurnal internasional itu juga satu poin ya. Kemudian juga tentu yang lainnya juga setelah ujian ya ya terbuka tidak berhenti di sini supaya hasil penelitian ini menjadi marketable ya. Jadi banyak dirujuk orang lain dan tentunya diharapkannya Pak Luhut diundang di mana-mana ya, terutama untuk apa namanya kinerja dari mall gitu ya dan home center. Saya kira itu saja dari saya, Bu Ning. Intinya adalah semua saran dan perbaikan yang telah disampaikan itu segera diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ya, dalam bulan ini sudah bisa ke tahap yang terakhir yaitu ujian terbuka. Ya, selamat ya Pak Luhut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning. Ya, Waalaikumsalam Prof. Samsir. Terima kasih. Baik, Pak Luhut, semua masukan monggo diakomodasi lagi. Secara umum nih disertasinya sudah bagus ya, tinggal beberapa yang perlu perbaiki sesuai dengan masukan dari tadi ya, Prof. Panca, Bu Justin dan juga Ibu Desi. Baik, Pak Luhut masih ada yang mau ditanggapi? Saya cukup, terima kasih atas masukannya. Nanti segera saya perbaiki. Ya,
Baik, Bapak Ibu mohon nilainya bisa dikirimkan. Kita tunggu nilai ya Pak Luhut. Oke, nilainya sudah masuk semua. Kita tunggu. Baik. Oke, baik. Nilai sudah dirata-rata oleh tim administrasi. Pak Luhut, selamat, nilainya dan cukup besar nih ya, 92,33. Selamat ya Pak Luhut. Ibu. Baik, saya kira demikian. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin Bu Justin, Bu Dr. Justin, Prof. Samsir. Saya rasa Oke, cukup dari ya. saya ya. Ya, cukup. Ya. Makasih Baik, kalau- Prof. Samsir. Ya, terima kasih Bu Justin ya. Ya, Bu Bani. Desi, Prof. Panca ya Terima Ibu. kasih. Ya. Desi, cepat Ya, sembuh. Ya, sukses ya Pak Pak Luhut Luhut, ya. tetap semangat. Terima Pak kasih, Panca, Bang. terima kasih. Ya. Terima kasih. Ade, Mbak Niken. Semuanya mohon lift ya. Baik, terima kasih Terima Prof. kasih Bu Ya, Justin. baik. Ya. Ya, izin lift ya. Selamat Pak Luhut. Terima kasih Bu Dr. Justin. Ya, selamat Pak Luhut. Jadi Terima kasih, Bu. tinggal dipolas-polas Ya, terima lagi, kasih. sehat lagi. Ya, Alhamdulillah lancar ya. Oke, baik, sudah cukup. Jadi silahkan kalau mau lift, Pak Luhut, saya juga Ya, pamit Bu. ya. Ya, pamit ya Mbak Ade, Mbak Niken, semuanya. Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Pak Luhut. Iya Pak Luhut, jangan lupa. Oke. Jangan apa, Bu? Kenapa? Pak Luhut jangan apa, Bu? Jangan lupa nanti ininya apa? Perbaikan. Ya, maksudnya beliau kan ini ya cepet ya. Kalau di sistem kecepatan. Cepetan. Udah tahu kok Bu, orangnya sudah saya info. Iya. Alhamdulillah. Mbak, saya mau ngajar ya, izin ya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niken nginap di Kuningan. Nginep lagi. Lagi ngapain, Dek? Apa, Bu? Nginap di Mega Kuningan sama Pak Supri. sama Pak Supri. Ah,